students, good morning. How are you today? Hopefully all of us good, well, and always happy. Welcome back to our class. And today we will study about our lesson tematik. Well, now kita akan masuki tematik di pembelajaran 5. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan sekarang pembelajaran 5. Apa saja ya anak-anak yang kita bahas di pembelajaran 5 hari ini? Yang pertama, tetap menggunakan tanda tanya dan kata tanya dalam kalimat. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang tanda tanya dan kata tanya yang ada dalam kalimat. Bahkan kita sudah menentukan dan menjawab kalimat yang ada kata tanyanya. Nah, selanjutnya menjelaskan dan melakukan gerak menekuk dalam permainan di darat dan di air. Ini olahraga ya. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan contoh dan menceritakan pengalaman kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan. Langsung aja ya, check it out. Nah, anak-anak, mari kita membaca percakapan antara Ibu dan Nina yang ada di buku textbook kita halaman 19. Ibu, sepertinya rumput-rumput di halaman rumah kita sudah tinggi. Benar, Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong. Mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya seperti ular. Ayo, Nina bantu rapikan, Bu. Ayo, Nak. Ibu senang sekali Nina mau membantu. Bolehkah Nina menggunakan gunting rumput itu, Bu? Sebaiknya jangan ya, Nina. Gunting rumput itu besar dan tajam, berbahaya untukmu. Bagaimana cara Nina membantu, Bu? Bantu Ibu memasukkan rumput yang sudah dipotong ke dalam keranjang ya, Nak. Baik, Bu. Nah, anak-anak, kita boleh menentukan dan kita bisa menggarisbawahi kata tanya yang ada pada percakapan antara Ibu dan Nina. Nah, yang pertama adalah kata tanya mengapa. Kemudian, kata tanya bagaimana. Nah, kadang-kadang bisa juga kata tanya izin ya, bolehkah. Ini adalah kata tanya yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Oke. Banyak sekali kata tanya yang sudah kita pelajari. Masih ingat di pembelajaran semua sebelumnya ada kata tanya apa, di mana, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Bagaimana digunakan untuk cara. Nah, itu dia kata tanya yang sering kita gunakan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tanya diakhiri tanda tanya. Masih ingat simbol tanda tanya? Ya, seperti yang Miss Lingkari ini. Oke, contoh adalah perhatikan gambar. Di sana ada anak-anak sedang bermain sepeda. Maka kata tanya yang bisa kita gunakan kata tanya siapa. Siapa yang bermain sepeda? Ya, bisa aja jawabannya Nina, Deli, dan teman-temannya. Nah, kalau kita gunakan kata tanya apa? Bisa. Apa yang anak-anak sedang lakukan? Bermain sepeda. Nah, di mana? Di mana anak-anak itu bermain sepeda? Di sebuah taman. Iya kan? Berapa? Nah, berapa jumlah anak-anak itu semua? Atau berapa jumlah sepedanya? Hitung aja berapa. Kapan? Kapan anak-anak itu bermain sepeda? Mungkin hari Minggu atau sore hari. Seperti itu ya. Oke, itulah contoh kata tanya dan penggunaannya dalam kalimat. Selanjutnya kita masuk ke olahraga.
Nah, ini adalah permainan sambil menekuk lutut kaki. Permainan ini bisa digunakan di darat dan juga bisa digunakan di kolam yang dangkal atau di air yang dangkal. Apa guna dari permainan ini? Nah, gerakan menekuk lutut seperti gambar dapat melatih kekuatan otot kakimu karena dia mulai berdiri tegak, jongkok, duduk, berdiri lagi. Maka di sini akan dilatih kekuatan otot kaki. Bisa ya anak-anak ya. Anak-anak bisa praktekkan di rumah untuk melatih otot kakinya supaya semakin sehat dan kuat. Oke, selanjutnya kita lanjut di halaman 21. Ayo bercerita. Nina dan teman-temannya bermain dengan dukun. Sikap Nina dan teman-teman mencerminkan persatuan. Sikap persatuan juga dapat diterapkan saat berolahraga. Nah, ini berhubungan dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Persatuan saat belajar, saat bermain, saat bekerja sama, bahkan persatuan juga perlu diterapkan saat berolahraga. Karena saat kita bersatu, maka akan terjadi hidup rukun. Oke, dan yang terakhir, kita akan mengerjakan soal latihan. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di situ adalah anak-anak sedang bermain di taman. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar di samping. Tuliskan kalimatmu dengan tanda tanya yang tepat. Nah, anak-anak bisa menuliskan, ada tadi banyak kata tanya, mulai dari apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, berapa, bagaimana. Gunakanlah kata tanya itu, kemudian tuliskan di bukumu. Nah, misalkan bantu anak-anak untuk menjawabnya. Oke, kata tanya yang digunakan adalah di mana. Di mana anak-anak itu bermain atau di mana mereka bermain itu kalau di mana. Kapan? Kapan Nina dan Deli beserta teman-temannya bermain? Kapan mereka bermain? Nah, anak-anak boleh menuliskan kalimat sendiri. Untuk nomor 2, ini sebagai tugasnya, ya. Untuk nomor 2, pada halaman 22, ini sebagai PR atau homework-nya. Jadi ada 2 homework, yang nomor 2 dan yang terakhir ini. Nah, ini juga tugas ketiga. Ya, jadi ada tugasnya nomor 2 dan nomor 3. Gerakan menekuk lutut dapat melatih kekuatan. Nah, tadi udah Miss jelaskan. Gerakan menekuk lutut ini dapat melatih kekuatan otot titik-titik. Bisa ya anak-anak semua? Okay, students. Okay, grade 2. Until here our lesson today. Dan for all of you students, keep healthy, do the best, and always happy. See you. Bye-bye.